Salam saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Ya, saya hari ini ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Saya berjumpa dengan tante saya yang luar biasa. Tante saya dari Aceh, orang Aceh, nyawa Aceh. Jadi kami berjumpa hari ini tidak kebetulan. Saya berjumpa dengan tante saya yang baik hati. Tante siapa namanya? Gilda. Tante Gilda. Tante Gilda. Saudara, ini Tante Gilda dari Aceh, dari Kota Raja, Banda Aceh. Ya, jadi kami asli orang Aceh. Banyak orang mengatakan katanya saya bukan orang Aceh. Lihat, saya ini bukan orang Aceh model seperti ini. Dan tante saya ini ya tentunya orang Aceh kan. Hari ini kami berjumpa. Orang bilang kami murtadin ya, murtadin. Hari ini kami berjumpa. Sudah banyak sekali kami berjumpa, tapi hari ini saya datangi tante saya yang baik hati ini, yang luar biasa. Saya berjumpa dengan Tante Gilda di Sulawesi Utara. Kami sama-sama dari Aceh, sebelumnya sama-sama kami dari latar belakang Muslim. Kami dulu tidak percaya dengan Tuhan, tapi Tuhan baik sampai Tuhan pertemukan kembali kami sampai saat hari ini. Saya mau tanya Tante percaya dengan Tuhan itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Kira-kira sudah 31 tahun yang lalu. 31 tahun. 31 tahun. Jadi sudah 31 tahun ya percaya dengan Tuhan ya? Iya. Wah, sudah cukup lama ya? Iya, Tuhan Yesus luar biasa. Iya. Luar biasa. Saya berjumpa dengan Tante dan Tante sudah 31 tahun percaya dengan Tuhan Yesus. Dan saya sendiri percaya dengan Tuhan Yesus kurang lebih 29 tahun, hampir 30 tahun. Berarti kami cukup lama percaya dengan Tuhan sampai saat hari ini, hampir 30 tahun ya. Dan baru kami muncul di media YouTube ya. Beberapa bulan ini saya hadir di YouTube ya. Saya tanya sama Tante, bagaimana waktu itu kok Tante bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Ya, bagaimana? Puji Tuhan, awal mula memang saya keluarga mama papa saya dari Aceh, dari Banda Aceh dan Tapak Tuan. Sungguh luar biasa. Saya kenal Tuhan selamatkan saya di 31 tahun yang lalu, sangat-sangat luar biasa. Saya juga bukan satu kebetulan. Saya pada waktu itu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saya lihat sungguh-sungguh luar biasa, dan itu saya tahu semua perbuatan dari tangan Tuhan. Tuhan yang saat itu saya percayakan adalah Tuhan Yesus Kristus, dan saya melihat Tuhan banyak bela saya, Tuhan banyak tolong saya, sehingga saya dijumpakan dengan salah seorang pemuda dari Sanget sana, dan kami menikah sudah 30 tahun, dan saya melihat campur tangan Tuhan di setiap hal, baik saya kenal Tuhan di awalnya adalah saya melihat bekas pacar saya yang sekarang jadi suami, orang yang luar biasa baik, sehingga saya melihat wah ini kayaknya saya rasa baik buat saya, dan puji Tuhan saya dikaruniai 2 anak yang luar biasa. Saya sempat mengalami proses juga, bukan sampai dengan saat ini. Anak saya 2, yang pertama itu 5 tahun saya setelah menikah baru dapat anak pertama, dan anak yang kedua juga saya juga mengalami banyak mujizat. Saya sempat mati 3 detik pada waktu itu, dan Tuhan juga tolong saya sehingga saya bisa sampai dengan sekarang. Dan anak saya yang kedua itu yang tadinya kita pikir tidak akan ada, tapi puji Tuhan anak saya yang kedua sekarang sudah jadi seorang dokter di UI lagi. Luar biasa Tuhan ya? Yesus buat baik, dan banyak hal yang Tuhan tolong dalam kehidupan saya. Setelah saya melahirkan anak saya itu, saya mengalami bleeding sempat, itu habis saya sisa 2. Saya kata dokter sudah mati 3 detik, tapi luar biasanya saya sekarang gemuk, diberkati. Saya tahu ini semua campur tangan Tuhan. Amin. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Ya, terus ini Tante, apa yang dialami tantangan selama ini dengan keluarga?
karena keluarga kan di Aceh. Ya. Ya, mereka hampir seluruhnya di Aceh. Ya. Apa tantangan yang Tante alami sampai saat Ya, hari ini? pasti jelasnya pada waktu saya menikah, saya tidak ingin ketemu sama orang tua waktu di awal, karena saya pikir kalau saya jelaskan juga mungkin mereka tidak bisa menerima. Saya minta hikmat sama Tuhan, akhirnya saya menikah di kampung suami Ya. pada waktu itu, dan saya memberi satu contoh untuk orang tua bahwa saya menikah dengan suami saya ini bukan biasa-biasa. Dan ketika orang saya 2 tahun kemudian baru saya kembali kepada orang tua saya, dan saya sebelum kembali saya berdoa, Tuhan semoga orang tua saya bisa menerima saya. Tapi luar biasa, pada waktu saya ketemu sama mama papa, mereka peluk saya dan mereka katakan, aku rindu sama kamu. Amin. Saya percaya itu karena kasih Tuhan. Ya. Pada waktu itu orang tua saya melihat rumah tangga saya, dan dia melihat perbedaan antara saya dan adik-adik saya. Ya. Papa saya sempat mengatakan, luar biasa dalam satu kandungan tapi kamu beda. Papa saya akhirnya juga datang ke rumah saya dan menyaksikan saya diberkati, mertua saya 20 tahun tinggal bersama saya, dan dia merasa wah luar biasa bisa bersama-sama. Tapi ya puji Tuhan, papa saya juga akhirnya mengakui bahwa memang dia merasa ada damai sejahtera tinggal bersama dengan saya. Dia juga merasakan ada sukacita karena memang dia tidak pernah melihat kami berdua suami istri selisih. Itu kuncinya. Dan saya juga sama mertua saya tuh saya bisa bercanda di tempat tidur sampai cekikik, ya itu karena saya tahu ada Tuhan Yesus. Amin. Mertua saya janda dari sejak umur 29 tahun, tapi luar biasa dia sayang sekali sama saya. Ya itulah yang menjadi satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya makin cinta sama Tuhan. Amin. Akhirnya saya makin merasa bahwa hidup saya ini karena kebaikan Tuhan. Jadi anak-anak semua Kristen ya? Ya, Dan anak-anak saya puji Tuhan, dan mereka juga takut Tuhan. takut Tuhan. Ya, itu yang paling penting buat saya. Iya, iya. Jadi bapak mama di Aceh sudah bisa berjumpa dengan baik ya? Sudah sampai Ya. dengan saat ini papa saya baik, mama saya sudah almarhum, tapi mama saya pada waktu sebelum pulang pulang ya, mama saya sempat juga minta bantu doa oleh salah seorang pendeta, dan puji Tuhan saya rasa mama saya juga sudah senang di surga. Jadi sampai dengan akhirnya mereka juga sangat baik sama kami, dan sangat lebih dekat justru dari sebelumnya waktu saya masih gadis. Setelah saya menikah jauh lebih baik. dekat. Ya. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Nah, itulah mungkin karena saya latar belakangnya sebelumnya saya sama kakak beradik itu kurang dekat. Adik-adik saya, kakak-kakak saya, mereka masing-masing. Tapi kalau ada apa-apa mereka selalu cerita ke saya, dan saya selalu beri jalan yang terbaik, karena buat saya suami atau istri kita itu adalah teman seumur hidup kita. Jadi kita harus saling jaga, harus saling menghormati, supaya pada waktu tua nanti kita saling jaga terus. Ya, jadi tidak ada cerita ingat waktu kamu ribut, waktu kamu tidak. Jadi saya sama suami selalu tidak pernah mengingat-ingat ataupun berusaha untuk mau ribut. Selalu kita tengah-tengah, selalu baik. Yang saya ingat adalah teman seumur hidup. Amin. Nah, Itu paling menarik penting. ini. Teman seumur hidup, suami istri. Jadi satu tubuh yang Ya. tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Ya. Tante terakhir ke Aceh tahun berapa ya? Aduh, saya sebetulnya kalau ingat tahun sekitar 80-an ya. Ya, sudah lama meninggalkan Aceh. Sudah ya? lama Sudah lama sekali ya. meninggalkan Aceh. Iya. Tapi masih mengerti bahasa Aceh ya? Walau Kayaknya saya cuma tahu yang namanya baju bu. baju Ya, buah, wow. ya wow, baju buah. Karena sudah lama sekali ya. Ya, tapi Ya. memang saya juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu terbuka sama keluarga yang di Aceh. Ya.
memang saya istilahnya dari kecil saya lah yang anak yang hampir tidak pernah pulang kampung. Saya juga nggak mengerti kalau mau lihat dari nama saya Gilda. Gilda apa tuh? Nama saya Gilda Lesti, tapi Gilda tuh biasanya orang pakai Hilda ya. Ini Gilda. Saya tahu kalau Gilda itu nama dari Tuhan. Ya, kalau kok Gilda, jadi kalau mau pikir-pikir nama saya dari Belanda. Mama saya bilang nama saya dari Belanda. Ya berarti orang katakan saya sejak lahir Tuhan sudah pilih, itu betul. Iya. Kalau Gilda Yang kasih nama Gilda itu siapa? Bapak? Mama saya. Mama saya. Bapak mama yang ngasih ya. Mama saya kasih saya nama Gilda. Saya juga sempat nanya, "Ma, kenapa nama saya kok kayak nama orang Kristen waktu saya kecil?" Saya sempat pernah nanya, "Iya, aku kasih nama kamu. Aku waktu itu lihat di film ada Gilda Lolo Baginda. Jadi aku kasih kamu." Dari situ saya lihat, setelah saya sekarang begini saya mengerti, oh Tuhan sudah pilih saya sejak dalam kandungan. Amin. Iya. Tuhan sudah selamatkan saya, itu yang luar biasa. Iya. Jadi ya inilah sharing saya dengan tante saya, Tante Gilda. Beliau dari Kutaraja, Banda Aceh. Ya, kami sama-sama dari Aceh, tapi beliau sudah cukup lama meninggalkan Aceh. Dan termasuk saya. Saya kecil di Aceh, ya cukup lama meninggalkan Aceh, tapi saya tahu bahasa Aceh. Ya. Ilun bahasa Aceh, walaupun bahasa Aceh ilun kahana pahli, ya. Logat sudah berbeda. Logat kahana pahli, ya. Tapi ilun mentang bahasa Aceh. Mentang bahasa Aceh, jadi misi orang pegang bahasa Aceh pasti ilun bahasa Aceh. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan tante saya, boleh dibilang tante saya dari Aceh, karena kami sama-sama dari Aceh. Pasti subscriber berpikir, pasti ada aja yang mengatakan saya bukan orang Aceh, Tante Gilda ini bukan orang Aceh. Kami benar-benar orang Aceh, ya. Jadi apapun yang saya subscriber nanti ya selalu dengan kata-kata yang tidak pantas kadang-kadang, siapapun Anda yang menyaksikan, saya harus beritahu saya orang Aceh dan Tante Gilda orang Aceh, dan banyak lagi orang-orang Aceh di luar. Saya banyak temuin orang-orang Aceh yang mereka percaya dengan Tuhan, ya, mulai dari kelas yang rendah sampai kelas yang tinggi, bahkan pangkat yang tinggi, ya. Saya menjumpai cukup banyak sampai saya bingung, karena mereka interaksi dengan saya, mereka berkomunikasi dengan saya. Saya ada jumpai hampir di seluruh Indonesia ini, ya. Di Papua ada beberapa orang Aceh yang sudah percaya dengan Tuhan. Di Jogja juga ada orang Aceh yang percaya dengan Tuhan. Di Kalimantan Timur ada orang Aceh yang percaya dengan Tuhan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, apalagi yang di Jakarta, ya, karena mereka interaksi dengan saya, jadi saya sangat kenal mereka, saya sangat tahu mereka, dan ada beberapa orang yang butuh pertolongan saya juga, ya. Saya ada lindungi mereka, saya ada menjembatani mereka untuk mereka tetap kuat, ya. Tetap kuat, tetap tegar, ya. Kami yang dari latar belakang lain, apalagi sama-sama orang Aceh. Bukan hanya aja orang Aceh, isi saya orang Betawi, ribuan orang Betawi yang percaya dengan Tuhan, dan ribuan saya katakan, ya, karena ada suku Betawi, komunitas Betawi di Jakarta, tepatnya di Kampung Sawah, arah Bekasi sana. Ratusan kakak orang Betawi percaya dengan Tuhan. Bukan saja orang Betawi, orang Madura, begitu banyak yang percaya dengan Tuhan. Apalagi orang Jawa, saudara kekasih, ribuan orang. Ternyata di Manado saya dapati Tante Gilda, dan saya dapati lagi banyak komunitas orang-orang tadinya, ya, ada guru ngaji, tapi berubah percaya dengan Tuhan. Ada yang asli orang Arab percaya dengan Tuhan, ya, darah Arab percaya dengan Tuhan. Saya temui di mana-mana ini, ya. Saya boleh kasih informasi, ribuan orang percaya dengan Tuhan dari macam suku, apalagi yang dari Aceh. Belum lagi yang di Aceh sana cukup banyak orang-orang Aceh yang percaya dengan Tuhan, tetapi mereka belum berani mengikrarkan diri, ya, seperti yang kami alami. Kami tidak bisa pungkiri iman percaya kami. Inilah kami yang percaya dengan Kristus Yesus
Tuhan dalam hidup kami. Kami imani Isa Al-Masih, dia petunjuk jalan yang lurus itu. Kami imani, kami percayai, karena dalam Injil katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia kalimatullah, kalimat Allah, kalam Allah, firman Allah. Firman itu menjadi manusia lewat kekuatan roh ilahi, Rohul Kudus itu kepada perawat suci Maryam. Ya, Maria itu dia mengandung dari Rohul Kudus. Dan diceritakan di dalam Alkitab, juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskan dia dari kecil dia bisa berargumentasi, bertanya jawab dengan ahli kitab, ahli Taurat, sampai ahli-ahli kitab terheran-heran karena hikmatnya, karena pengetahuannya tentang Allah, tentang Tuhan itu. Itulah karena dia benih ilahi, benih firman Allah itu, firman yang menjadi manusia dan hidup, mencontohkan hidup, menjadi teladan, melakukan hidup yang benar. Dia mengatakan dalam Injil, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat menuju kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dia katakan kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Isa Al-Masih, Yesus itu dia jalan, dia kebenaran dan hidup. Dia tidak melakukan salah, dia tidak melakukan dosa. Dia mengajarkan, dia mencontohkan teladan hidup, tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi dia menjadi kutuk. Seharusnya kita yang terkutuk, kita yang tidak layak, kita yang terkutuk disalib. Salib itu melambangkan kematian, kutuk yang sangat-sangat luar biasa. Tidak diterima di bumi, tidak diterima di langit. Dia tergantung mati di kayu salib, darahnya tercurah. Itulah yang menebus dosa setiap manusia, siapapun tanpa terkecuali. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya dengan Tante Hilda, ya kami mempercayai Isa Al-Masih sebagai juru selamat, sebagai penuntun jalan. Dia yang sangat luar biasa. Dia mati, dia betul-betul mati, bukan setengah mati. Injil mengatakan dia betul mati, tetapi kematian tidak berkepanjangan. Menarik sosok seorang Yesus itu, dia hidup, dia bangkit. Apa buktinya dia bangkit? Dia tunjukkan kepada ratusan orang pengikutnya, murid-muridnya. Injil mengatakan seperti itu. Dan dia bangkit naik ke surga. Dia naik ke surga, dia duduk di tahta Allah Bapa. Tuhan Allah yang maha penguasa itu, pencipta langit dan bumi itu, dia duduk di surga, di tahta Allah Bapa itu, dan dia menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya kepadanya, dan dia mencurahkan rohnya yang kudus, sehingga saya bisa percaya dengan Tuhan, Tante Hilga bisa percaya dengan Tuhan, dan teman-teman rekan-rekan yang lain banyak yang percaya dengan Tuhan. Inilah roh Tuhan bekerja sangat luar biasa kepada banyak orang di tengah-tengah dunia ini, sehingga begitu banyak orang percaya. Dan roh Tuhan ada dalam hidup saya, ada dalam hidup Tante Hilga, ada dalam hidup Anda dimanapun Anda hari ini berada, yang mengimani, yang mempercayai Yesus Tuhan dalam hidup kita. Ya, terima kasih, ini perbincangan kami. Kiranya perbincangan kami ini menjadi berkat bagi saudara kekasih dimanapun Anda berada. Ya, mungkin Tante Hilda ada statement terakhir apa yang mau dibilang? Ya, cuman kalau ingat saya, jangan lupa bahwa pasangan kita itu adalah teman kita seumur hidup, ya. Jadi saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi harus sama-sama menjaga hati, menjaga ya supaya tidak saling disakiti. Saya lebih suka bahwa suami itu adalah betul-betul kita kan satu, ya, jadi betul-betul harus saling mengasihi, saling menghargai, karena dia teman seumur hidup kita. Itu yang selalu saya bawa kepada teman-teman saya, dan mereka selalu mengatakan, oh iya, saya lupa, rupanya teman seumur hidup. Jadi itu yang saya mau katakan, karena kasih Tuhan itu luar biasa. Ketika kita saling mengasihi, berkat Tuhan pasti ada. Amin. Ya, luar biasa statement dari Tante. Suami istri, pasangan hidup adalah satu tubuh, saling mengasihi, saling menghargai, saling menjaga. Waduh, luar biasa sekali. Kalau ini terjadi, pasti setiap pasangan keluarga akan terjalin dengan
luar biasa dalam tuntunan kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Salam sehat kuat selalu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.